Ya, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Damai sejahtera untukmu dari tempat yang maha tinggi. In Jesus name. Hari ini Senin 23 Maret 2020. Firman Tuhan dalam kitab Yeremia 32 ayat yang ke-27. Dengarkan baik-baik, inilah yang harus tertabur dalam hati Anda, lingkungan Anda, komunitas Anda, dan di seluruh bumi. Taburkanlah ini. Anda bagikan kabar ini, firman Tuhan ini kepada setiap orang. Dalam kitab ini mengatakan, sesungguhnya Akulah Tuhan Sang Pencipta segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Tentu jawabannya tidak ada. Tebarkanlah bahwa Tuhan pengendali hidup manusia. Tebarkanlah kepada setiap orang bahwa Tuhan adalah pencipta segala makhluk. Tidak ada sesuatu apapun yang mustahil baginya. Kalau Anda hari ini terpengaruh atau ikut menyuarakan yang menakutkan, Anda sudah terkena roh ketakutan. Justru sebagai orang yang beriman di tengah ketakutan melanda bumi ini, inilah kesempatan terbaik untuk menaburkan janji, perkataan, firman Tuhan di atas dan turun di bumi ini. Tuhan menolong setiap kita tepat pada waktunya. Karena Tuhan Sang Master, Dia yang mendesain tubuh manusia. Besok dalam renungan hari Selasa, Pastor tergerak dan mengawali ini akan sharing kepada Anda semua rahasia kesembuhan atas tubuh Anda. Dan besok juga ada banyak orang-orang mempraktekkan ini, sehingga mereka akan melihat, merasakan, terjamah dengan kesembuhan dari apa yang firman Tuhan singkapkan buat kita besok. Namun dalam kesempatan ini Pastor akan terus menekankan kepada Anda, semisal Anda semua hari ini di bumi kita per tanggal 23 Maret 2020, ya, Pastor berdoa sejak hari ini, maksimal 10 hari ke depan, amin, ini doaku. Virus corona ini dikalahkan dengan cara-cara ajaib. Entahkah Tuhan memberikan hikmat kepada manusia untuk menemukan obatnya, atau secara tiba-tiba oleh karena terik matahari dan virus ini berhenti, atau dengan cara apapun, dengan keajaiban Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bahwa manusia sehebat semaju teknologinya betul-betul diinsapkan untuk kembali bergantung kepada Tuhan Sang Pencipta. Satu virus bernama COVID-19, satu bumi ini mengalami masa-masa yang tersangkut global, baik ekonomi, sosial, dan juga hal-hal yang lain. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, maka Pastor Andy tidak bermaksud untuk menyebut lagi COVID-19, tapi saya mau kasih tahu hari ini, ketika segala sesuatu Anda mengkait-kaitkan dengan COVID-19,
maka sebetulnya di dalam Anda sudah ada roh ketakutan. Semisal tiba-tiba Anda keringat, aduh, jangan-jangan. Semisal tiba-tiba Anda jalan, Anda pusing, aduh, jangan-jangan. Semisal Anda tiba-tiba demam karena mungkin capek butuh istirahat, jangan-jangan. Semisal Anda flu, pilek, jangan-jangan aku sudah bla 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 bla. Kalau semua Anda kaitkan dengan ini, Anda sudah dirasuk dengan namanya roh ketakutan. Tuhan memberi kita damai sejahtera. Kalaupun ada sebuah keadaan sulit, Tuhan akan membuat pintu jalan keluar bagi Anda. Ingatlah kepada seluruh bangsa, firman Tuhan Yeremia 32:27. Tuhan ada dan melihat segala makhluk. Apakah ada yang mustahil bagi Dia? Bagus kalau kita mengadakan doa massal, memanggil Tuhan dan memohon belas kasihannya. Itu jauh lebih luar biasa daripada hanya sekedar kita dikuasai dengan roh ketakutan. Ini saatnya untuk kita memperkatakan firman Tuhan. Matius 10:28 berkata, takutlah kepada Tuhan, Dialah pemilik hidupmu, yang dapat membinasakan tubuh dan jiwa manusia ke dalam api neraka. Namun sebagai orang-orang yang percaya, Matius 10:29, dengarkan baik-baik, satu ekor burung tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Matius 10:30, dan ketahuilah setiap orang-orang, terkhusus pesan ini, orang yang percaya di dalam nama Yesus, satu helai rambutmu pun dihitung oleh Dia. Ajal, lahir, hidup di tangan Tuhan. Kalau engkau tidak diizinkan, sesuatu yang buruk dalam sebuah kondisi tidak akan terjadi. Tapi kalau itu namanya ajal, mungkin bukan karena jenis ini, tapi jenis lain tetap akan menghampiri Anda. Yang penting bukan masalah berapa panjang atau pendek umur ini, tapi paling tidak kita mau berkata, hidup adalah melayani. Hidup adalah bagi sesama. Hidup adalah Kristus. Kita jangan cuma pandai bersandiwara. Kita tidak dipanggil Tuhan untuk pandai ngomong saja, tapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk bertindak dan menyatakan kasih Tuhan. Hidup adalah menjadi berkat, dan mati adalah keuntungan. Jadi mati adalah keuntungan kalau hidupnya bukan pintar ngomong, tapi betul-betul jadi berkat. No talking, action only. Kenapa saya harus sampaikan ini, saudara-saudara sekalian, dalam renungan ini? Untuk mengingatkan kepada segala bangsa bahwa ada Tuhan pemegang kendali hidup manusia. Anda yang percaya dalam namanya, berlindung dalam namanya, Anda harus percaya, dan percaya itu adalah di sebuah keadaan yang sulit. Inilah saat praktek percaya. Saya tidak memesan roh ketakutan. Saya tidak memesan virus atas tubuh Anda dan tubuh saya. Saya tidak pesan penyakit. Go in Jesus name. Bukan berarti kita bicara begini kita takabur atau kita sombong, tidak. Tapi lebih baik memperkatakan janji Tuhan daripada menebar ketakutan. Kenapa, saudaraku? Karena ada Tuhan pencipta langit dan bumi. Langit bumi akan berlalu, tetapi perkataan dan janji Tuhan akan tetap tinggal sampai selama-lamanya. Anda bantu Pastor Andy, buatkan format YouTube ini, Anda bagikan, share kebenaran ini.
Saat ada kebencian, kita harus menabur damai sejahtera. Saat ada ketakutan, kita harus menabur firman Tuhan. Saat ada dendam, kita menabur kasih. Inilah ajaran daripada sebuah agama namanya Kristen. To be like Christ. Saat orang-orang meludahi Tuhan Yesus, Tuhan mengampuni. Saat Tuhan Yesus disalibkan, apa yang Tuhan katakan? Ampuni mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Berilah contoh yang benar. Bagaimana Tuhan hidup dalam hidup kita. Bukan sekedar agama. Dalam kondisi ini, kita dipanggil sama-sama untuk berkorban. Kalau untuk negara saja, kita ada slogan berkorban demi tanah dan air. Ini panggilan surga, call from heaven. Bukan sekedar jiwa dan raga, tapi segenap hidup dan roh kita. Bangkitlah para pendoa-pendoa. Ini saatnya pendoa-pendoa keluar dan berdoa untuk kota-kota mereka in Jesus name. Sebagaimana tim medis ketika dia menjadi dokter, dia sudah relakan dirinya untuk, sekalipun ada sebuah wabah, katakanlah di Afrika, dia rela untuk turun mengabdi ke sana, saudara-saudara, karena dia tahu arti sebuah komitmen sebagai ahli medis. Seorang prajurit yang berjuang tidak mementingkan dirinya sendiri. Kita harus beri hormat kepada Polri, TNI yang rela turun di suasana-suasana konflik untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan Tuhan memberi hormat. Tuhan berkata, aku menghormati seorang yang melayaniku. Bahkan Bapa pun menghargai mereka. Inilah saatnya seluruh gereja Tuhan menabur doa dan aksi nyata. Kita singkirkan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, kolektif persembahan, singkirkan semua itu. Inilah saatnya kita berkorban bersama-sama. Turun bukan hanya sekedar uang, tapi segenap jiwa, tubuh, jiwa dan roh kita. Dan nyatakan, ada Tuhan atas negeri kita, ada Tuhan atas Indonesia, ada Tuhan atas bumi ini. Percayalah kepada Tuhan, berserulah dalam namanya. Dia sanggup untuk melakukan segala perkara. In Jesus name I pray, glory to God. Woo! Ada api yang sedang menyala-nyala, membangkitkan setiap iman orang-orang yang percaya, mencharger Anda semua. Apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Kita saja keluar dari kotak-kotak logika kita. Murid-murid pernah berkata kepada Tuhan dalam Injil, Tuhan, dalam situasi yang buruk ini, apakah saya perlu berdoa minta api Tuhan turun dari langit? Tuhan bilang tidak. Kenapa Tuhan bilang tidak? Karena yang muridnya minta hanya untuk bicara sedang memuaskan keinginan dagingnya. Tuhan tidak akan menjawab doa untuk keinginan daging, tapi Tuhan akan menjawab doa kita untuk sesuatu yang bersangkutan dengan kerajaannya, perbuatannya, kasihnya, rencananya. Saya percaya Indonesia penuh kemuliaannya. Saya percaya bumi ini penuh kemuliaannya. Saya percaya di mana kota saya stay, saya cinta kota Balikpapan. Balikpapan penuh kemuliaannya. Ini tidak dinyanyikan di mimbar-mimbar gereja saja. Jalan-jalan, engkau sedang jalan kemana? Nyanyikan. Di mana engkau tinggal, katakan. Keluargamu, ucapkan. Daripada ucapkan, aduh nanti keluarga ini nanti terjangkit virus. Stop. Anda sudah menebar ketakutan. Anda sudah menjadi agen daripada roh ketakutan. Tapi hari ini demi kemurahan Tuhan, Tuhan adalah penguasa. Dan di mulutmu ada firman Tuhan. Katakan, tempat di mana kau berada, bumi ini penuh kemuliaannya. Kalau kadang-kadang ini Tuhan izinkan memperpanjang, kita hanya bisa berkata, kuatkan hatiku Tuhan, untuk tetap
menjadi berkat bagi negeriku di mana kau berada. Anda bersuka cita, Anda tertantang, Anda memiliki roh yang menyala-nyala saat mendengar ini. Dalam keadaan-keadaan yang genting sekalipun, jangan pernah menyerah, jangan padamkan iman, jangan kau hanyut dalam dunia tanpa harap. Yang ada akan berlalu, tapi esok dan sekarang orang-orang percaya, bersinarlah. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Taburi dunia dengan rasa nikmat. Nikmat surgawi, bukan nikmat duniawi. Pola surgawi, bukan pola duniawi. Kalau zaman ini orang-orang dalam kondisi-kondisi ini masih mengedepankan kolektor, mari kita melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ini saatnya singkirkan lengan kita, apa yang kita miliki. Berbuatlah bagi kota ini, berbuat lagi bagi negara ini. Sudah terlalu banyak negara ini berbuat bagi negerinya, masyarakatnya, rakyatnya, orang-orang percaya. Ini saatnya kita jadi berkat buat kota di mana kita berada. Kita jadi berkat di mana kita boleh berkumpul bersama-sama. Siapa tahu lewat ini saudara-saudara, orang-orang percaya muncul ide, ayo jadi satu, kita bagikan masker di mana-mana. Orang-orang memiliki kasih yang besar, rasanya membagi masker itu bukan nilai yang besar. Tapi paling tidak, hidup adalah melayani, hidup adalah kebersamaan, hidup adalah rela. Jadi kata rela sini bukan cuma sekedar lagu ya, Tuhan aku rela dan seterusnya, tapi kehidupan yang nyata yang rela turun berkorban. In Jesus name. Pastor Andy sangat menyala-nyala karena memang awalnya panggilanku adalah penginjil, saudara-saudara. Sementara saya bicara begini, orang-orang sakit disembuhkan, sakit tubuhnya disembuhkan, sakit batin disembuhkan, sakit rohnya disembuhkan. In Jesus name I pray. Sekali lagi, saya bicara dengan roh yang menyala-nyala, dengan semangat yang tinggi ini. Bukan berarti I am superhero. No! Yang bicara ini sama seperti Anda semua manusia biasa. Suka makan supermie, suka makan coto Makassar, suka makan nasi. Tetapi yang berbicara ini adalah dorongan roh dalam hidup saya. Dan harusnya roh Anda bangkit dan makan baik-baik ini. Manusia hidup tidak dari roti saja, tapi firman Tuhan yang seperti ini. Ketika rohmu kuat, tubuhmu sehat, jiwamu sehat. In Jesus name I pray. Glory to God. Amen.